Inilah kisah Nabi Sam'un dan latar belakang turunnya surah Al-Qadr. Dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub dan Qishashul Anbiya, bahwa pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba para sahabat melihat beliau tersenyum sendiri. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Allah telah memperlihatkan kepadaku hari kiamat. Saat itu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Aku melihat seorang nabi yang membawa pedang, tetapi tidak memiliki seorang pun pengikut. Nabi itu bernama Sam'un Al-Ghazi. Nabi Sam'un Al-Ghazi berasal dari Bani Israel dan diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Ia dikisahkan memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah ketika berdiri. Sepanjang hidupnya, ia berdakwah menyampaikan risalah tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun pada masa itu, paganisme dan penyembahan berhala sangat merajalela. Untuk membantunya dalam berdakwah, Allah menganugerahkan kepadanya kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan tersebut, ia dapat melunakkan besi, merobohkan tembok, dan melakukan berbagai hal luar biasa mirip dengan mukjizat Nabi Daud. Sayangnya meskipun telah menunjukkan kekuatannya, tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Pada masa itu, bangsa Romawi dan Bani Israel tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kehebatan seseorang. Mereka hanya mementingkan harta dan penyembahan berhala. Inilah yang membuat Nabi Sam'un Al-Ghazi tidak memiliki pengikut. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Ia terus berdakwah dan berjuang dengan pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan. Ia juga jarang merasakan haus dan lapar karena ketekunannya dalam ibadah. Pada malam hari ia senantiasa beribadah, sedangkan di siang hari ia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Raja Bani Israel merasa sangat ketakutan dengan keberadaan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ia dan para pembesar kerajaan sepakat untuk tidak menghadapinya dengan kekuatan, karena mereka tahu bahwa mereka pasti kalah. Akhirnya, mereka menyusun siasat. Sang raja mengadakan sayembara dengan hadiah berupa harta, emas, dan permata bagi siapa saja yang dapat menangkap Nabi Sam'un dalam keadaan lemah. Kemudian, raja memanggil istri Nabi Sam'un dan menghasutnya. "Apakah engkau mencintai suamimu?" tanya raja. "Tentu, wahai raja," jawab istrinya. "Kau tahu bahwa suamimu membuat kami semua ketakutan?" Lanjut raja. "Iya, aku tahu," ujarnya. "Aku memiliki tawaran untukmu. Jika kau dapat menemukan kelemahannya dan membuatnya lemah, kami akan memberimu perhiasan, emas, dan permata yang melimpah." Karena tergiur dengan tawaran itu, istri Nabi Sam'un pun menyanggupi perintah raja. Pada malam pertama, ia mencoba mengikat Nabi Sam'un dengan tali yang kuat. Namun ketika melihat suaminya sedang khusyuk dalam sholat, ia mengantuk dan akhirnya tidak melaksanakan rencananya. Pada malam berikutnya, ia berhasil mengikat Nabi Sam'un. Ketika Nabi Sam'un terbangun, ia terkejut dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikatku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku," jawabnya. Namun upayanya itu sia-sia. Keesokan harinya, ia kembali mencoba mengikat Nabi Sam'un dengan tali yang lebih kuat, tetapi tetap tidak berhasil. Karena cara itu tidak membuahkan hasil, ia pun merayunya dengan kata-kata manis agar suaminya mau mengungkapkan kelemahannya. Karena kecintaannya kepada sang istri, Nabi Sam'un akhirnya mengungkapkan rahasianya. Ia mengatakan bahwa kelemahannya adalah jika dirinya diikat dengan rambutnya, maka ia akan kehilangan kekuatannya. Keesokan harinya, istri Nabi Sam'un mengikatnya dengan menggunakan 4 helai rambutnya, 2 di tangan dan 2 di kaki. Ternyata benar Nabi Sam'un tidak dapat melepaskan diri dari ikatan tersebut. Istri Nabi Sam'un segera melaporkan hal ini kepada raja. Nabi Sam'un pun ditangkap, dibawa ke istana, diikat di sebuah tiang, dan disiksa secara perlahan. Mereka memotong telinganya, bibirnya, kedua tangan, serta kedua kakinya. Di tengah penderitaannya, malaikat Jibril turun dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang engkau inginkan?" Nabi Sam'un menjawab, "Aku memohon ampun kepada Allah atas kesalahanku, yang seharusnya tidak memberitahukan kelemahanku, bahkan kepada istriku sendiri. Aku juga memohon agar kekuatanku dikembalikan, sehingga aku dapat menghancurkan tiang istana ini." Allah pun mengabulkan doanya. Seketika kekuatannya kembali, dan ia berhasil mengguncangkan tiang-tiang istana. Bangunan itu pun runtuh, menimpa raja, para pengikutnya, dan bahkan istrinya sendiri. Seluruhnya tewas kecuali Nabi Sam'un. Allah kemudian mengembalikan kedua tangan, kaki, mulut, dan telinganya. Nabi Sam'un pun bersumpah akan terus memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah ini, para sahabat Rasulullah menangis terharu.
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ia berjuang menegakkan kebenaran selama 1000 bulan. Di malam hari ia beribadah, dan di siang hari ia berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak akan mampu melakukan ibadah seperti itu." Lalu, malaikat Jibril turun membawa wahyu berupa surah Al-Qadr. Rasulullah pun bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar, barang siapa yang mengamalkannya 1 malam saja dan mendapatkannya, maka ia akan memperoleh pahala lebih besar daripada perjuangan Nabi Sam'un Al-Ghazi." Follow atau subscribe sekarang juga, semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.